Assalamualaikum Bunda. Bun. Ya. Bunda. Iya. Ada seorang yang kaya raya nih Bunda. Tapi dia tidak pernah peduli sama lingkungan sekitarnya. Tidak mau berbagi. Kaya banget, nggak pernah berbagi, nggak pernah ikut peran serta lah sama kepentingan lingkungannya. Mana emaknya udah ngenceleng jauh-jauh, Agustusan kagak dibagi. Kagak dibagi. Jadi dia tuh kerjaannya ini aja, memperkaya dirinya sendiri aja gitu ya Bunda ya. Masya Allah. Kenapa? Mungkin bisa jadi banyak cicilan Bunda. Iya bener Bun. Jadi setiap dapat rezeki tuh, wah mendingan saya buat nyicil ini. Pot bunga aja dicicil kali tuh. Iya. Kita bahas lagi Bunda. Ya. Bun. Ya. Bunda. Iya. Allah nggak larang mau jadi orang kaya boleh dong. Mau jadi hartawan juga boleh dong. Jadi miliarder boleh Dong. konglomerat boleh Dong. jadi korun jangan. Udah dong baik. Jadi orang pelit tuh boleh ya. Orang pelit mah ya Allah mah belit bin medit. Kucirnya petitir, kikiran jelantir, bakhir kayak buntut kudanil. Dalam Sahih Bukhari dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda an Abi Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan barang siapa yang diberikan oleh Allah harta kepadanya kemudian ia tidak mengeluarkan zakatnya maka ia akan berwujud ular yang sangat besar yang akan menariknya dengan dua tulang rahangnya yang lebar. Na'udzubillahimin. Oleh karenanya orang yang pelit di akhirat pun Masya Allah diambil tuh hartanya, dimasukkan, na'udzubillah min dzalik menjadi berubah ular yang sangat besar. Pun Allah katakan sayutawikunahu, bakal itu hartanya dililitkan ke lehernya. Bayangin, 1 ton gabah dimasukin ke leher, gimana beratnya apa enggak itu ntar di akhirat. Berat banget. Orang kaya mah susah Bun, orang pelit mah ya Allah jangankan makanan, harta, dosanya dipentak kagak bakal dikasih. Orang kaya pelit kayak begitu. Ya Allah, nyeduh kopi ada ampasnya diseduh lagi. Dijemur sampai kering, diseduh lagi. Terus begitu. Oleh karenanya kita ini dianjurkan untuk mutawasid. Untuk pertengahan jangan terlalu berlebihan, menghamburkan harta pun jangan kita terlalu medit. Jangan terlalu kita menahan harta karena di dalam harta itu ada hak daripada orang lain. Tuh buktinya sekarang kita suka dengar, wah kalau nemuin harta di dalam tanah namanya harta Karun. Harta karun. Makanya kalau orang pelit juga disebut seperti korun. Itu orang terkenal, tapi terkenalnya bukan dengan kebaikan. Terkenal karena harta yang ia kumpulkan ditumpuk-tumpuk sampai 1 kunci yang untuk membuka perbendaraan hartanya, bang mesti diangkut sama 4 orang. Kuncinya doang diangkutnya sama 4 orang, saking gedenya kuncinya. Kuncinya aja udah gede, bagaimana dalamnya? Begitu kayaknya si Korun. Tapi ketika Musa alaihissalam memberikan nasihat untuk ia menyedekahkan, untuk ia mengeluarkan zakat, ia kumpulkan semua pembesar-pembesar, ia katakan Musa minta duit, ngancem kalau misalkan kita nggak ngasih duit, ntar kita bakal diazab. Seketika itu Nabi Musa alaihissalam berdoa kepada Allah, sampai sekarang Korun masih ditenggelamkan, belum sampai ke bawah langit, ke bawah bumi lapisan ke-7. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya kita kalau misalnya lagi ngorek-ngorek, tahu-tahu ketemu ambelian, harta korun. Makanya orang yang punya harta jangan berlebihan kita mengeluarkannya, tapi pula jangan kita terlalu bakhil, jangan juga kita terlalu koret. Karena nauzubillah takutnya jadi korun tuh balasannya buat orang yang pelit. Itu Bunda. Menyeramkan ya, jadi orang pelit itu menyeramkan. Gimana Bunda? Masih ada yang baper lagi? Masih? Boleh. Ya, boleh. Mau jadi Bunda, Neng? Udah Udah nih. Calon bunda, Masya Allah. Calon bunda. Kirain tuh masih anak SMP, SMA gitu Iya. ya, Masya Allah. Bang, biasa ada yang mesem-mesem. Ben. Siapa Bunda namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Dila dari Majelis Maratun Solihah Bogor. Iya Bunda. Baper nih Bun. Iya. Kita tuh sering ngadain kayak
kegiatan sosial, makan-makan Ah. gitu. Nah ada nih salah satu temen saya, dia tuh nggak pernah nyumbang gitu. Oh, nggak pernah patungan. Nggak pernah patungan. Tapi ikut makan, Neng. Iya. Paling banyak biasanya kan gitu. Ya, pelit lah gitu. Tapi pas acara dia tuh paling semangat, paling eksis. Nah itu tuh gimana Bunda, pandangan Bunda? Iya, Terjebak ada bawahnya. aja tuh alasannya tuh kalau giliran bayar aja ada pura-pura gini. Iya. Aduh sakit perut. Aduh, ke kamar Atau mandi kalau dulu pas, ya. pas lagi mau bayar ke kamar mandi. Ke kamar mandi gitu dulu. ya. Ada aja pakai duit kamu dulu dah, pakai duit kamu dulu. Oh, itu udah kata-kata yang paling bahaya tuh, Iya, pakai duit kamu dulu deh. Iya, uangnya nggak ketinggalan nih, pakai uang kamu dulu nanti transfer gitu. Iya. Setahun, 2 tahun nggak ditransfer. Gak ditransfer, tiba-tiba hilang aja orangnya. Bang Melki jangan gitu. Lah kok saya, Bunda? Saya kan cuma contohin. Oh iya. Gimana nih, Bunda? Kirain pengalaman pribadi Bang Melki. Gitu ya. Kan. Masya Allah, Bun. Ya. Bunda. Bicara tentang masalah bakhil, bicara tentang masalah pelit, dan juga bicara mengenai masalah sulit, saya mau kasih pantun dulu. Boleh. Jawab ya. Tes PNS soalnya sulit. Ajib. Bikin gugup dahi berkernyit. Ajib. Jauhi deh yang namanya pelit. Ajib. Supaya hidup tidak terasa sulit. Amin. Tuh ya Allah, punya temen kok pelit amat gitu ya. Mau bantuan, dia paling nomor 1, paling heboh, paling rame, upload. Kemudian dia share, tapi dianya nggak mau ikut sumbangan, nggak mau ikut memberikan bantuan. Ya Allah sedih kalau kita punya teman sulit. Tapi ternyata punya teman pelit. Kita yang sulit karena dianya pelit. Ya, Bun, Ya. innamal a'malu binniyat. Ini tergantung dengan niatnya. Ya, sekali lagi kalau memang dia nggak mau mengeluarkan harta, ya apa nih niatnya? Tadi kata Kak Else, mungkin punya cicilan, mungkin dia punya tanggungan, cuma dia pengen memberikan harta, cuma punya keterbatasan. Ini yang harus kita baik sangka dulu. Tapi hati-hati sama orang yang pelit beneran. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati sama orang yang punya sifat bakhil beneran. Naudzubillah min dzalik. Dia menyusahkan dirinya sendiri. Ada sih duitnya, tapi dia nggak mau ikut-ikutan. Ada kok hartanya, tapi dia nggak mau ikut berpartisipasi. Dikhawatirkan kalau dia punya sifat yang pura-pura susah, akhirnya dikasih susah beneran. Oleh karena itu, jadilah kita punya sifat yang berbagi meskipun tidak berlebihan. Karena hati-hati, bakhil, ba'id minan nas. Orang yang pelit itu jauh dari manusia. Ba'id minallah, jauh juga sama Allah. Karena kalau orang dermawan, orang yang sakhi itu insya Allah akan dekat sama Allah. Allah senang sama orang yang murah, yang dermawan. Yang paling bahaya, bakhil, nih, bakhil, ba'id minal jannah, naudzubillah. Orang yang pelit jauh dari surga, naudzubillah min dzalik. Jadi jangan pura-pura susah. Kalau memang kita tidak punya keterbatasan, sampaikan apa adanya. Tapi kalau memang kita ada harta, janganlah jadi orang yang pelit. Orang pelit juga kagak demen sama orang pelit. Kenapa, Oh Bu? iyalah, Bunda. Dia pelit. Iya. Padahal dia kagak nyadar dia juga pelit. Nah. Iya. Siapa yang pelit? Bang Melki. Ya saya lagi. Biasanya orang pelit itu temennya sedikit pasti. Orang tuh males kan. Kecuali orang itu ada maunya mungkin. Baru ditemenin. Di pelit. Jangan deket Makanya sama Bang Melki. tema kita. Jangan deket sama Bang Melki katanya. Makanya tema kita pada pagi hari ini adalah pelit kok dipelihara. Iya. Kalau ada yang baper silakan. Ayo. Siapa yang mau bertanya? Masih ada yang baper banyak pertanyaan? Silakan, jangan dibawa pulang Bu. Nanti tadi saya mau nanya nih sama Bunda, tapi kenapa ya aku? Ya nanti Iya. penasaran pas sudah sampai rumah. Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya Ibu Ros dari Majelis Mar'atun Soleha Bogor. Ibu Ros, silakan Bunda. Baper Bu. Iya. Begini Bun, saya itu punya tetangga. Dia itu selalu memanfaatkan kemiskinannya untuk setiap kegiatan sosial di lingkungan. Nah, yang tadi kita bahas nih, Bunda. Padahal kita juga sering memberikan bantuan pada dia. Tapi dia kalau umpama ada kegiatan gitu Bun, yang mau datang aja udah takut nih, mau ngetuk pintu minta bantuan kegiatan tadi. Jadi dia selalu, aduh saya nggak ada uang. Aduh saya selalu nggak ada uang. Emang gitu tapi aja. kondisinya emang kurang mampu dia ya. Sebenarnya nggak miskin-miskin amat sih Bang. Mungkin aja. Oh gitu. Loh kok gitu? Saya nanya. Tapi enggak. Tapi Enggak miskin-miskin amat. Oke Bunda, Kan maafkan udah saya. aku jelasin. Ya maaf saya salah. Melki salah. Mohon penjelasannya Bunda. Baik Bunda.
Jadi ini Bunda, ada orang yang kaya bangga dengan kemiskinannya ya. Dia itu setiap warga datang ke rumahnya mau minta sumbangan atau segala sesuatunya, ya dia memamerkan kemiskinannya gitu ya. Aduh saya nggak ada nih, saya nggak punya. Nggak ada dapat dukungan ya hari ini ya. Gimana nih Bunda? Kita langsung jawab soalnya. Baik, Bun. Iya. Bunda. Iya. Kalau artinya bakhil nih, duit dia nggak mau masuk ke mulut orang lain. Nah. Makan bertiga di warung. Bu, punya saya berapa? 25.000 nih. Saya bayar punya saya doang. Nggak mau bayarin. Temennya nggak dibayarin. Bakhil namanya. Ada lagi yang parah. Apa tuh? Udah makan ujung-ujung, aduh sakit perut. Nah, kabur. Kabur. Emang biasanya Bang Melki dah tuh. Saya lagi. Tapi ada yang lebih parah. Ini orang punya duit, jangankan dimasukin buat orang lain, dimasukin ke mulut orang lain, kagak mau masuk juga ke mulutnya dia sendiri. Nah itu yang lebih bahaya lagi. Oleh karenanya, hai orang-orang yang diberikan kelebihan harta, maka sedekahkan itu, ya. Tapi kalau emang keadaannya miskin, tidak punya apa-apa, bahkan untuk besok makan pun juga kita nggak tahu. Oleh karenanya, Bang Haji Roma Irama mengatakan, kebiasaan bersedekah sifat yang mulia bagi yang berharta dengan harta atau dengan bahasa. Senyum juga sedekah. Jeng 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 jeng. Ini musiknya agak kacau belangsang-belangsang sana sini. Ya, nggak perlu lo pakai duit, ada bahasa, ada senyum, menyingkirkan gangguan daripada jalan juga itu udah masuk sedekah. Ini kadang ada orang miskin, sombong. Nah, Itu yang bikin kesel banget ya Bun. iya. Masya Allah. Dikhawatirkan kalau dia pura-pura susah jadi susah beneran nanti Nah itu akhirnya. yang menakutkan, beneran aja kenyataannya. Nah lo, kita balik setelah yang satu ini ya, masih dengan tema kita pelit kok dipelihara. Jangan kemana-mana, tetap di Assalamualaikum Bunda.